Tipe data. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Pertama, number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa nilai bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. 2. String. Tipe ini menyatakan nilai yang merupakan teks atau kumpulan dari karakter. 3. Boolean. Tipe ini menyatakan nilai ini true atau false. Yang keempat, undefined. Tipe ini menyatakan didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Yang kelima, null. Tipe ini menyatakan nilai atau null. JavaScript merupakan bahasa sensitif hingga null tidak sama dengan null. Tidak sama dengan null huruf besar. Dalam isi INN, tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript yang dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk tipe primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas sebagai modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe atau operator untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe penulis tersebut adalah number, yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, huruf string, huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan, teks, dan nilai logika sebagai objek atau objek. Perhatikan contoh kode berikut ini. Pada kode di layar, A merupakan variabel not object yang bertipe number, tipe primitif. Sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk objek tipe number dan kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas memori komputer yang memiliki data properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode toString dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut: titik, enter, 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya A titik toString pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan selesai, objek akan dibuang kembali dari memori komputer. Tipe number berbeda dengan bagian besar bahasa pemrograman lain. JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123,456, akan dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dalam tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal,
atau basis 10, biner basis 2, total basis 8, dan hexadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0b. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan, dan nilai dalam format hexadesimal ditulis dengan OX. Perhatikan contoh berikut ini. Nilai yang diisikan dalam variabel ditulis dalam eksponen, yang artinya 1,2 10,3. Berikut ini adalah JS number, tipe number. Masukkan tebal sofa 4,5. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya, maka hasilnya 9 JS. Perhatikan di atas. Di sini kita mengakses readline in sinkron untuk membaca inputan dari, kemudian mendeklarasikan konstan pi dengan nilai 14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Ini kita bisa gabung dalam satu baris. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real, jadi kita pass ke float. Setelah itu kita simpan ke dalam variabel radius. Nah, perhitungan ditampilkan di layar. Tampilkan di layar. Ditampilkan di layar. Tipe string. String adalah set atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu 1. Menggunakan titik tunggal, 2. Menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda tik. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Nah, sekarang kita jalankan. Seperti ini. Ketik kinore string yang dibuat menggunakan tanda petik merupakan fitur baru dalam CPNS yang dapat digunakan untuk melakukan interpolatif variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam script. Dalam JavaScript, interpolasi dalam variabel dinyatakan dengan tanda $, buka kurung kurawal, nama variabel, tutup kurung kurawal, atau tanda $, buka kurung kurawal, ekspresi, tutup kurung kurawal ke dalam string. Perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Kode di atas akan menghasilkan tampilan 8 sampai 9 sama dengan 17 dengan menggunakan interval variable. Kode di atas dapat disederhanakan menjadi berikut ini. Lebih bagus
Berikut ini adalah contoh kode lengkap variabel di dalam JavaScript. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Sekarang kita jalankan. Kita ketik node spasi interpolasi titik js, enter. Nah, di sini hasilnya. Jadi kita temukan hasilnya. Nah, di sini sudah temukan hasilnya. Variabel A ditambah B, hasilnya C, yaitu variabel C sama dengan A tambah B. Kemudian interpolasi A dan variabel B, maka dia tampilkan nilai di dalam variabel A, tampilkan dalam variabel B, kemudian menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu, kemudian yang dikalikan terlebih dahulu. Kalau yang ini dia menampilkan nilai A, B sebelahnya menampilkan hasil pembagian dari nilai A dibagi dengan nilai B. Selain untuk melakukan interpolasi variabel, string yang dibuat menggunakan variabel tick juga ditulis dalam bentuk beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Kita gampang saja. Seperti saya sudah ketikkan di sini. Saya sudah mengerjakannya di sini. Kita jalankan. Saya sudah jalankan juga di sini. Pada kode di atas string pada masing-masing perlu baris perlu disambung menggunakan operator plus yang bagian ini dengan menggunakan tanda tik bagian ini. Kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Jadi kita bisa sederhanakan, kita tidak perlu menggunakan tanda ini tambah, kita hapus tanda tik bagian belakang juga kita hapus. Ini saya sudah menghapus semuanya. Bagian depan juga tik hanya ada dua, awal dan akhir, seperti ini. Jadi kita simpan, kita jalankan kembali. Saya sudah jalankan hasil seperti ini. Variabel m kita hapus, saya sudah hapus juga di sini. Kita Ctrl F, kita jalankan lagi. Sini juga saya sudah jalankan. Saya jalankan seperti ini. Sama seperti bahasa pemrograman C lainnya, C++, Java dan PHP, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi sequence left n untuk jalan horizontal, tab dan sebagainya. Contoh, contohnya saya sudah ketikkan hasilnya di sini. Contohnya saya sudah ketikkan di sini. Perintah di atas akan memberikan hasil sebagai berikut. Tipe boolean, variabel yang diisi dengan nilai logika true
atau benar atau false salah akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Contohnya saya sudah ketikkan di sini dan sudah temukan hasilnya. Mengenal array di dalam JavaScript. Mengenal array dalam JavaScript dapat menampung data per kelompok, artinya variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array asosiatif. Array berindeks membuat kurang, dan array asosiatif dibuat tanda kurung kurawa. Perhatikan program berikut ini. Perhatikan program berikut ini. Perhatikan contoh di layar. Pertama kita membuat array A dengan nilai A 10 sampai 50. Kemudian untuk mengakses nilai-nilai array, kita tuliskan console.log A dalam kurung indeksnya. Kalau kita tuliskan indeksnya melalui 5 array yang pertama dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Kita akan mengakses elemen menggunakan kata kunci. Kita ketik console.log buka kurung, kita ketikkan B, kemudian komisiku, kita ketik koi, tutup kurung, siku, tutup kurung, titik koma, maka dia akan menampilkan kupang. Kemudian kita ganti dengan move, maka dia akan menampilkan mau merah. Variabel bertipe array ketikkan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membentuknya, Anda dapat ke dalam kode terminal RPL. Oke, kita tekan Ctrl C 2 kali untuk mengakhiri ini. Oke, kemudian kita ketikkan, kita ketikkan dulu var A sama dengan kemudian tipe of A titik koma, maka akan menjadi objek. Kemudian A array, dia akan menjadi true. Jadi program ini tadi saya sudah mengerjakan memang, jadi tinggal saya menjelaskannya saja. Mungkin ini penjelasan singkat yang saya buat. Terima kasih.